Halo warga penyembah Tuhan ataupun penyembah Chromebook. Guys, dulu saya pernah baca buku, saya lupa judul bukunya, tapi isinya kira-kira seperti ini. Jangan pernah menikah dengan negara, tapi bercintalah dengan negara. Dulu saya bingung arti daripada kalimat ini, tapi sekarang ini saya pahami apa arti daripada kalimat ini. Apa itu? Yaitu kasus daripada Pak Nadiem Makarim. Jadi kalau saya perhatikan, kasus daripada Pak Nadiem Makarim ini sangat-sangat rumit sekali ya kalau saya perhatikan. Dan bisa aja kasus daripada Nadiem Makarim ini akan bikin anak muda skeptis dan nggak mau mengabdi sama negara. Apakah Pak Nadiem Makarim bersalah? Belum tentu juga karena masih dugaan. Dan ini sangat cocok dengan kasus daripada Pak Nadiem Makarim ini. Apa itu? Jangan pernah menikah dengan negara, tapi bercintalah dengan negara. Sama seperti itu. Artinya gini, secara tidak langsung Nadiem Makarim ini menikah dengan negara. Ya, jadi terlalu apa? Terlalu dekat gitu. Harusnya dia jadi ketua Gojek gitu ya. Pemimpin Gojek. Pemimpin Gojek itu kan bercinta dengan negara. Artinya bekerja sama dengan negara tapi nggak waktu yang panjang gitu. Dari situ saya memahami, oh ternyata ini toh ya pengertian daripada jangan pernah menikah dengan negara, bercintalah dengan negara. Itu pepatah kuno yang dulu saya nggak mengerti ya. Waktu umur 18 tahun saya membaca buku ya. Dan sekarang baru keingat kembali gitu ya. Karena saya sangat suka membaca buku ya. Sekarang udah mulai berkurang ya. Saya lebih ke fokus menulis buku gitu ya. Bukan membaca lagi ya. Dulu, saya tuh sangat suka membaca buku. Bukan berarti saya sih paling hebat, sih paling luar biasa. Bukan seperti itu ya. Saya bukan ria di sini ya. Tapi ya negara yang maju itu biasanya negara yang masyarakatnya rajin membaca buku. 10 negara maju di dunia ini, nggak ada tuh yang malas baca buku. Nggak ada. Rata-rata rajin baca buku. Karena membaca buku dengan menonton video podcast itu dua hal yang berbeda. Membaca buku itu otak kita tuh lebih aktif gitu. Karena kita membaca huruf ya, semuanya bekerja ya, sensorik kita bekerja gitu. Dilatih gitu. Kalau nonton podcast itu kan hanya mendengarkan dari kuping ya. Jadi mata kita tuh nggak bekerja gitu ya. Ya mencari huruf demi huruf nggak bekerja ya. Kemudian inilah yang mempengaruhi literasi bangsa kita itu rendah. Literasi bangsa itu sangat rendah sekali. Sama halnya dengan kasus Pak Nadiem Makarim ini. Kalau saya perhatikan hakim-hakim dan jaksa yang ada di Konoha itu literasinya itu rendah sekali gitu. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan ya Pak Nadiem Makarim itu ya ada yang mengatakan dugaannya salah juga. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan itu ya. Tapi gini guys. Pak Nadiem Makarim ini kan di ranah kebijakan ya. Apakah kebijakan itu bisa sanksi? Nggak bisa. Kalau kebijakan itu bisa disanksi, kebijakan Pak Jokowi yang tidak menguntungkan, yang merugikan rakyat, ya bisa aja disangsikan. Ya kemudian ya misalnya nih ada kebijakan Pak Jokowi misalnya, atau kebijakan siapapun tuh ya, misalnya kebijakan presiden terdahulu misalnya, ya seperti SKB 2 Menteri misalnya, itu merugikan masyarakat. Apakah presidennya bisa diadili? Enggak juga. Kebijakan Pak Jokowi misalnya IKN itu ternyata tidak bisa dihuni misalnya, ternyata di sana nggak ada air misalnya, ketika kita ngebor airnya nggak muncrat gitu, lalu PNS yang tinggal di sana itu bermasalah ya, pejabat-pejabat yang tinggal di sana itu yang terbiasa bermewah-mewah bermasalah gitu ya, nggak mau hidup di kampung gitu, dia tempat terpencil gitu ya. Yang jadi pertanyaan, apakah ini kesalahan dari Pak Jokowi? Kalau dari sudut pandang kebijakan, harusnya Pak Jokowi memikirkan sejauh itu, apakah ada air di sana? Itu namanya kebijakan kan. Jadi Pak Nadiem Makarim juga kebijakan. Kebijakannya itu apa? Memilih merek Chromebook, memilih buyer tertentu gitu ya, memilih mitra tertentu. Itu yang jadi dipermasalahkan. Harusnya ya, menurut dugaan saya, harusnya Pak Nadiem ini yang ngasih villa gitu ya, bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi keuntungan ya, bagi ormas-ormas, mafia-mafia di pendidikan. Ya, di pendidikan kita itu banyak mafia, guys. Sehingga apa? Sehingga banyak yang benci dengan Pak Nadiem Makarim. Bukan berarti saya mengatakan Pak Nadiem Makarim orang suci. Ada juga kelemahan daripada Pak Nadiem Makarim. Apa itu? Dia tidak pernah pergi ke kampus-kampus ngajar gitu, nggak pernah. Sebenarnya Pak Nadiem Makarim ini cocoknya pengusaha. Harusnya yang jadi menteri
pendidikan itu dari guru. Nah, siapa yang memilih Pak Nadiem Makarim? Pak Jokowi. Apakah juga Pak Jokowi harus diadili karena kebijakannya salah, yaitu kebijakan memilih Pak Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan? Jadi kalau kita masuk ke ranah kebijakan, itu sangat rumit sekali ya, nggak bisa dihukum gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang salah? Apakah Pak Nadiem Makarim ini salah? Menurut keyakinan saya, enggak. Pak Nadiem Makarim nggak salah. Saya meyakini Pak Nadiem Makarim ini nggak korupsi. Kenapa saya meyakini? Ya karena namanya keyakinan ya kan. Apakah keyakinan itu bisa didebatkan? Nggak bisa. Namanya keyakinan. Boleh dong saya berkeyakinan ya kan. Anda juga boleh berkeyakinan. Asal keyakinan Anda itu jangan bertentangan dengan kemanusiaan. Apakah keyakinan saya bertentangan dengan kemanusiaan? Enggak. Ya, saya meyakini Pak Nadiem Makarim itu nggak bersalah. Walaupun Pak Nadiem Makarim itu nggak seiman dengan saya gitu. Nggak ada hubungan dengan seiman. Karena gini guys, dalam kasus ini kalau saya perhatikan, Pak Nadiem ini bisa saja salah dalam memilih bawahan. Itu yang jadi pertanyaan. Salah dalam memilih anak buah. Ya kalau misalnya anak buahnya bermasalah, ya kalau anak buahnya membelok, ya kalau anak buahnya ya begini-begini gitu ya, ya itu jadi resiko kalau kita salah pilih anak buah. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa diadili? Enggak juga. Ada banyak tuh ya anak buah Pak Jokowi yang korupsi gitu. Apakah Pak Jokowi diadili? Enggak juga. Ya, kalau misalnya ada mengatakan, oh dia kan sudah jadi tersangka. Ya Pak Lembong juga dulu tersangka. Pak Lembong tersangka kan? Kenapa Pak Lembong lepas ya? Ya kan? Ya, ada banyak tuh ya yang ditersangkakan ya. Seperti yang baru-baru final di media sosial gitu. Ada tuh ya seperti si Tepu gitu ya. Yang marga Setepu dulu tuh ya, yang bagian kreatif tuh ya, seorang konten kreator gitu ya, yang ngejual jasanya, yaitu seperti bikin semacam uh, tes bikin video gitu ya, bikin video di desa-desa menggunakan kamera yang sangat mahal, lalu dia ditersangkakan. Jadi dalam kasus ini, kalau saya perhatikan, akan banyak warga Konoha itu nggak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah, capek bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian seperti misalnya pemborong-pemborong. Jadi kalau saya perhatikan, saya juga kan aktif di dunia saham ya. Dan ini saya bocorkan, ini sangat penting sekali guys. Anda beruntung nonton video ini. Dalam prinsip investor di Konoha itu, kalau kita nih beli saham ya, jangan pernah membeli saham yang berbau karya-karya gitu. Ya, jangan pernah beli saham karya-karya. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya sekali. Kalau bisa jangan pernah beli saham BUMN. Bukan berarti saya memaksa ya. Saya nggak memaksa ya. Jangan pernah beli saham BUMN Konoha maksudnya. Jangan langsung sensitif gitu dong ya. Jangan pernah beli saham BUMN Konoha. Kenapa? Karena saya tidak mengatakan semua kinerjanya buruk ya, tapi rata-rata seperti itu, kinerjanya buruk sekali ya. Kalau kita seorang investor kan kita mengetahui ya kinerjanya apa bagus atau tidak gitu. Sama seperti misalnya kita kerja sama dengan pemerintah. Apakah kita langsung happy gitu? Oh, enggak juga. Enggak boleh guys. Ya, karena apa? Karena kalau saya perhatikan, kalau kita itu terlalu dekat dengan pemerintah ya, terlalu wow gitu seperti Pak Nadiem Makarim bisa berbahaya gitu. Tapi guys, tanpa kita sadari, ternyata Pak Nadiem Makarim ini dulu ya waktu dia bikin semacam pengadaan Chromebook atau laptop, ternyata tanpa kita sadari dia itu manggil orang yang berkewajiban ternyata. Ya ada pihak-pihak tertentu ya, pihak-pihak dari negara yang bertanggung jawab seputar pengadaan. Dipanggil juga ternyata guys, dipanggil gitu ya. Jadi berdasarkan persetujuan dari pemerintah gitu ya. Ya bukan klaim sepihak gitu ya. Disetujui oleh pemerintah karena itu harganya yang paling murah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, lalu kenapa Pak Nadiem Makarim ini ditersangkakan?
Padahal kan dia nggak merugikan negara gitu. Ini nggak bagus guys. Ya, jangan sedikit-sedikit tersangka gitu ya. Sedikit-sedikit tersangka. Ya, ketika sudah viral dilepaskan. Sedikit-sedikit tersangka. Kalau sudah viral dilepaskan. Jadi sama aja itu ya. No viral, no justice gitu. Jadi kalau viral baru ditersangkakan. Ya, jangan seperti itu guys. Itu hukum karet ya. Negara ya bisa rugi gitu. Kalau seseorang itu sudah ditersangkakan, negara akan membayar gitu ya, membayar kerugian. Makanya kalau ada seseorang yang tersangka itu, negara biasanya akan susah melepaskan. Kecuali ada harga yang sangat mahal ya untuk dibayar. Kalau ya orang yang ditersangkakan itu dipenjara. Jadi menurut keyakinan saya, Pak Nadiem Makarim ini tidak bersalah. Menurut keyakinan saya. Boleh dong saya menurut keyakinan. Ya kan namanya keyakinan ya kan. Asal keyakinan gue jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jangan nyuruh orang untuk melakukan kejahatan gitu. Boleh dong. Ya. Jadi Pak Nadiem Makarim masih diduga juga gitu. Nah, gimana cara memperbaiki pendidikan? Nah, ini pertanyaan yang sangat rumit sekali ya. Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan, apakah ada manusia di luar angkasa gitu? Selain yang ada di bumi gitu. Itu sama seperti itu ya. Sama sulitnya. Ya, memperbaiki pendidikan di Konoha itu sama sulitnya dengan menjawab pertanyaan, apakah ada manusia di luar angkasa gitu? Itu ya, memperbaiki pendidikan ke Konoha. Karena apa? Karena di pendidikan Konoha itu ada banyak mafia gitu. Ada banyak masalah. Siapa yang bisa memperbaiki pendidikan Konoha? Presiden bisa, tapi bukan presiden sekarang ini. Presiden sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena presiden itu bukan bertangan besi, nggak bisa. Harus disetujui DPR, harus disetujui ini, disetujui itu, ormas, ya dan lain sebagainya. Jadi yang bisa memperbaiki pendidikan Konoha itu adalah siapa? Masyarakat. Ya kalau masyarakat yang berkesadaran ya, masyarakat yang berkesadaran, masyarakat yang berpikir kritis, dan presiden yang bertangan besi seperti Xi Jinping, seperti Putin misalnya, itu bisa memperbaiki pendidikan. Kenapa? Karena komandonya itu satu arah, gitu ya. Nggak bisa ada harus persetujuan ini, persetujuan itu, nggak bisa. Jadi yang bisa memperbaiki pendidikan kita itu adalah presiden yang bertangan besi, yang iron hand, baru bisa. Itu pun butuh waktu 20 tahun atau 30 tahun baru ada hasilnya. Kalau cuma sebentar doang nggak, susah banget ya, susah banget memperbaiki pendidikan Konoha. Lalu apakah ada harapan? Yes, kalau masyarakat kita itu berkesadaran, kalau masyarakat itu berpikir kritis. Tapi kan permasalahannya pendidikan kita itu kan tidak mengajarkan berpikir kritis. Bahkan guru-guru juga di Konoha itu tidak mengajarkan berpikir kritis. Guru-guru di Konoha itu nggak pernah mengatakan, sangat jarang yang mengajarkan muridnya untuk berpikir kritis. Luar biasa ya menurut saya pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Karena kalau saya perhatikan guru-guru yang ada di Konoha itu setara kemampuannya dengan anak SMP di negara maju. Ya, setara dengan seperti itu guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak mengkritik siapapun di sini. Saya mengkritik kemajuan bangsa kita. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.